Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yakobus Alfian Dwi Kajati, Katon Credo Mustiko, Octavianus Kamamifaan, Frans David Sanjaya, dan Aditya Ramada Putra ingin menjelaskan contoh mengenai writing message in social media. Selamat memperhatikan. Jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan suatu struktur sosial yang dibentuk dari simbol-simbol yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jaringan umum, tujuan umum. Contoh jaringan umum, Facebook dan Google Plus adalah yang terbesar dan paling terkenal dari jaringan ini. Selain itu, jaringan yang berfokus secara regional memiliki basis pengguna di beberapa negara, seperti Runner China dan Kaekin. Jaringan publik dan khusus. Contoh jaringan publik dan khusus adalah Facebook dan Google Plus yang melayani berbagai macam kebutuhan pribadi dan profesional. Jaringan lain fokus pada fungsi tertentu atau penonton tertentu. Yang paling banyak dikenal adalah LinkedIn, dengan penekanannya pada karir dan jaringan yang berhubungan dengan penjualan. Jaringan lain menjawab kebutuhan pengusaha, pemilik usaha kecil, profesi tertentu, penggemar produk, dan khalayak sempit lainnya. Selanjutnya, jaringan pribadi. Contoh jaringan pribadi, rantai restoran Red Robin misalnya, menggunakan jejaring sosial Yammer untuk berbagi informasi di seluruh organisasi nasional dari atas hingga ke bawah perusahaan cabang. Sementara, banyak perusahaan telah menemukan kesuksesan dengan jaringan pribadi. Beberapa perusahaan telah membangun pribadi jaringan sosial untuk membangun penggunaan internal, baik sebagai sistem mandiri atau sebagai bagian dari sistem kolaborasi dan komunikasi yang lebih luas. Jaringan sosial internal. Masalah yang berulang adalah mendapatkan cukup banyak orang dalam suatu organisasi untuk menggunakannya ketika eksekutif puncak adalah peserta yang terlihat dan menggunakan jaringan untuk berbagi informasi penting. Karyawan lebih mungkin untuk tetap aktif di dalamnya. Blogger. Blog Jirok ini mengilustrasikan konten, gaya penulisan, dan fitur yang menjadikan blog perusahaan yang efektif dan ramah pembaca. Kemungkinan blog hampir tidak terbatas, jadi dapat mencari cara baru untuk menggunakannya membina hubungan positif dengan rekan kerja, pelanggan, dan hal-hal penting lainnya. Salah satu layanan yang digunakan dalam microblogging ialah Twitter. Layanan pelanggan juga menjadi penggunaan yang populer untuk Twitter berkat kemudahan dari kecepatannya serta pilihan untuk beralih antara tweet publik dan pesan langsung pribadi sebagai situasi menjamin. Bahkan, jika perusahaan tidak ingin menggunakan Twitter sebagai saluran pelayanan pelanggan itu, perusahaan harus memantau sistem untuk mencari keluhan atau pertanyaan dari pelanggan. Banyak dari mereka menggunakan Twitter akhir-akhir ini untuk meminta bantuan atau mempublikasikan kekecewaan mereka. Aspek jejaring sosial Twitter dan microblog lainnya juga membuatnya bagus untuk pertanyaan penelitian. Crowdsourcing, yakni meminta masukan atau saran dari pengikut. Berikut adalah contoh perusahaan yang menggunakan Twitter sebagai bentuk komunikasi menulis pesan. Kelompok kami mengambil Mateus, produsen kecil produk panahan, menggunakan Twitter untuk membina hubungan dengan pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya. Perhatikan bagaimana setiap tweet di garis waktu ini adalah bagian dari percakapan. Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan Twitter, tapi kelompok kami hanya mengambil satu contoh, yaitu Mateus ini. Kita beralih ke Wiki. Wiki merupakan kumpulan halaman-halaman web yang dapat diubah oleh semua orang setiap saat. Konsep dan peranti lunak Wiki diciptakan oleh Ward Cunningham. Walaupun Wiki merupakan kumpulan halaman-halaman web yang dapat diubah oleh semua orang, bukan berarti orang yang merubah isi dari web di wiki itu bisa melakukan semena-mena.
Jadi maksudnya perlu permission dari pihak pertama yang membuat isi halaman web di wiki. Seperti contohnya misal sejarah-sejarah atau teori-teori yang dibuat oleh pihak pertama. Jika kemungkinan ada perubahan atau perkembangan dari teori atau sejarah tersebut bisa dirubah. Nah, tapi harus atas izin orang pertama yang membuat web di wiki tersebut, yang pihak pertama. Nah, contohnya ada apa saja? Ini yang pertama ada Wikipedia. Nah, Wikipedia semua orang sudah tahu ya, bisa dicek di Google. Yang kedua ada Brainly. Nah, Brainly ini sering digunakan oleh siswa atau mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Biasanya mengajukan pertanyaan dan sesi pertanyaan dan sesi jawab itu di Brainly biasanya. Sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.